Proses evakuasi penyelamatan korban terpapar bahan kimia karena tidak memakai alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan. Salah seorang dari pekerja tidak memakai masker respirator saat bekerja, sehingga pingsan setelah terpapar uap bahan kimia dari alat filter pres. Rekan kerja yang bersamanya langsung melaporkan kejadian kepada ketua tim terkait kondisi yang dialami rekan kerjanya. Ketua tim menerima laporan yang telah disampaikan oleh rekan korban. Setelah itu ketua tim meneruskan laporan kepada anggota tim lain agar menyiapkan peralatan untuk proses evakuasi dan kotak P3K. Rekan tim yang lain langsung melakukan perintah yang telah diterima dan membentuk tim penyelamatan. Tim penyelamat membawa tandu dan kotak P3K menuju lokasi kejadian. Semua tim penyelamat wajib menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Setelah berada di lokasi kejadian, tim penyelamat langsung melakukan tindakan dengan menyiapkan tandu dan memindahkan korban ke area yang lebih jauh dari titik paparan. Saat memindahkan korban ke area yang aman, lakukan dengan hati-hati dan perlahan agar tidak terjadi cedera tulang dan sebagainya pada korban ketika telah sadarkan diri. Hal yang menjadi perhatian ketika penyelamatan ialah jangan mengerumuni korban selama proses penyelamatan, agar korban tidak kekurangan oksigen selama belum sadarkan diri. Setelah korban berada di titik yang agak jauh dari sumber paparan, pakaian korban harus dilonggarkan agar tidak menutup jalur udara dan tidak gerah selama tidak sadarkan diri. Setelah pakaian korban telah dilonggarkan, angkat korban dengan hati-hati dan perlahan untuk dinaikkan di atas tandu. Jangan lupa untuk mengunci korban dengan cara mengaitkan tali pengunci atau sabuk pengaman ke badan korban, agar korban tidak terjatuh saat tandu diangkat. Setelah dipastikan korban telah aman berada di atas tandu, angkat korban dengan hati-hati untuk menuju area luar gedung agar mendapatkan udara segar dan berventilasi luas. Dalam perjalanan menuju luar gedung, larang orang lain untuk mengambil gambar dan video pada korban, agar tidak menjadi konten media sosial mereka. Harap menjaga privasi korban selama tidak sadarkan diri, agar korban tidak malu ketika telah sadarkan diri. Ingat, korban kecelakaan bukanlah bahan untuk konten media sosial kita. Setelah korban berada di luar gedung, lepaskan sabuk pengaman dari badan korban. Kita dapat membantu korban agar cepat sadarkan diri dengan cara menepuk-nepuk pelan pipi korban guna memberikan rangsangan pada korban. Apabila korban telah sadarkan diri, bantu korban untuk duduk, jangan langsung berdiri, karena kondisi korban masih sangat lemah. Berikan korban air mineral jika haus. Air berfungsi untuk membantu menetralkan kondisi tubuh korban setelah terpapar uap bahan kimia. Jangan menginterogasi korban dengan banyak pertanyaan, agar korban tidak semakin bingung. Biarkan korban nyaman dan merasa tenang dengan kondisi saat ini. Jika tubuh korban terkena larutan kimia, lepaskan pakaian korban dan oleskan gel kalsium glukonat untuk mengurangi reaksi kimia pada kulit korban. Jika korban memerlukan tindakan medis, segera telepon tim medis untuk menjemput korban agar dibawa ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat. Adapun untuk korban kecelakaan kimia karena percikan dan masih sadarkan diri, maka arahkan korban untuk menuju sumber air di sekitar gedung. Pastikan korban mencuci sarung tangan terlebih dahulu dengan air mengalir lalu melepasnya. Cuci tangan dan wajah yang terkena bahan kimia dengan air mengalir selama kurang lebih 15-20 menit. Lepaskan helm agar memudahkan saat membasuh wajah dan kepala dengan air. Jika bahan mengenai seluruh tubuh, maka gunakan air yang mengalir untuk menyiram tubuh korban. Ketua tim harus memperhatikan keselamatan semua anggota yang terkena bahan kimia. Berikan cairan kalsium glukonat untuk mencuci mata korban agar larutan kimia yang mengenai mata korban menjadi netral. Buka penutup cairan kalsium glukonat, lalu pasangkan ke mata yang terkena percikan bahan kimia secara bergantian antara mata kiri dan kanan hingga mata terasa nyaman.
Pejamkan dan buka mata perlahan-lahan, agar mata tidak kaku. Jangan panik menghadapi situasi ini, usahakan korban tetap tenang dan rileks. Jika memerlukan tindakan medis, segera hubungi pusat pelayanan kesehatan, atau antar korban menggunakan ambulan menuju pusat pelayanan kesehatan.